Halo, 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 Pak Tommy Wong. Pak Eriadi, nah, selamat Malam, malam. Pak. Ya, Malam, ini Pak. ya malam-malam. Saya lagi nyoba lampu nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, eh, teman-teman, Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu. Ini adalah Pak Makmum. Mana itunya? Halo, malam. Backdropnya mana, Mum? Lagi nggak di tempat itu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi Pak Mamum ini adalah punya produk adalah sambal kacang resep mertua, ya. Nah ini Ya, luar biasa sekali. eh, dan hari ini kita akan kupas bisnisnya Pak Mamum ini ya. ya, Oke, eh, silakan Pak Mamum cerita dulu tentang bisnisnya. ya. Makasih, Pak Anton. Selamat malam semua. Selamat buka puasa bagi yang puasa. Gitu kan. Ya, Pak. Gini, apa? eh, sejak WFH ya sebenarnya gitu ya. Saya berpikir mau membagi gitu ya, mau membagi sambal kacang yang biasa dibuat oleh ibu saya di kampung. Karena saya tahu rasanya enak sekali gitu kan ya, rasanya enak sekali. Terus di-trigger sama istri saya gitu kan. Kita coba yuk katanya. Banyak orang jual makanan nih, kita coba ini, kita perkenalkan ke orang. Nah, jadilah istri saya telepon ibu saya, terus tanya resepnya apa. Itu sambil di mobil itu. Sambil saya nyetir, di sebelah saya ditelepon ibu saya. Ibu saya kan nggak bisa WA, Pak. Nggak ngerti WA, karena kan orang kampung gitu ya. Terus saya bilang, tanyalah resepnya apa. Ibu nggak bisa disuruh WA, nggak bisa, saya bilang gitu kan. Ya udah kalau begitu pakai pakai dua handphone, ininya direkam. Ibu disuruh ngomong, ya ininya segini, gulanya segini, gitu kan. Direkam sama dia. Begitu sampai rumah, langsung besoknya dieksekusi. Kita coba dulu, terus kita apa pajang di WA status. Terus orang-orang komplek itu, wah, coba dong. Akhirnya waktu orang mau beli itu saya belum tahu Pak mau dijual berapa. Nah, Saya nggak tahu mau dijual berapa. Akhirnya kami hitung, kayaknya kalau bahasa Bapak ini harga psikologisnya segini. Ya udah saya launching, terus pertama pembeli semua orang komplek, dan yang excited sekali ada 3 orang komplek itu begitu merasakan itu, waktu itu belum bulan puasa, jadi dibuat sarapan, nah dia nulis di status Facebook dengan sangat wow gitu Pak. Jadi wah ini nih baru sambal kacang nih, bumbu pecel nih, dia bilang gitu. Suami saya suka, dia bilang. Ini baru, dia bilang gitu kan. Dan setelah dia nulis status di Facebook itu, terus dia nge-tag istri saya, nah baru seluruh orang komplek tahu, satu persatu datang minta beli. Wah ini kayaknya serius nih, saya bilang gitu kan. Ya sudah, kita lanjutkan saja. Tapi benar kata apa? Saya masih ingat apa Om Bob Sadino tuh bilang, Pak, bisnis yang jalan tuh apa sih, kata dia bilang gitu kan. Nah, bisnis yang jalan itu jawaban beliau adalah bisnis yang dikerjakan, yang dijalankan, bukan bisnis yang cuma diomongin atau direncanain. Nah, itu saya ingat kalau Bapak apa di kantor ya, waktu kita di kantor gitu Pak, kalau Bapak punya satu produk, Bapak kan selalu bilang ke saya, jalan dulu, setelah jalan baru kita tahu kurangnya apa. Nah, itu Pak. Dan benar, ketika kita jalankan, ketika saya jalankan ini, baru saya tahu gitu Pak. Taunya tuh gimana ya? Ternyata memang benar kata Bob Sadino tuh,
kita harus jalanin. Jadi kita tahu, ibaratnya gini Pak, saya tadinya beli kacang di mana, terus saya berusaha untuk mencari yang lebih murah pastinya, terus bawang di mana, cabai di mana gitu. Akhirnya nggak cuma itu, sampai ke kemasan, kardus pengiriman, ya makasih banget sama Google. Wah itu lika-likunya apa namanya seru lah Pak gitu kan. Jadi ketemu banyak hal gitu. Mesti dijalanin jadi tahu gitu Pak. Kalau hanya direncanain itu nggak akan jalan. Jadi jalan dulu sambil diperbaiki gitu, pelan-pelan gitu kan. Itu sih pembukaannya Pak. Tapi Oke, seru-seru. iya. Ini menarik. Kebetulan Bapak Ibu, teman-teman, Pak Mamum ini adalah bantuin juga di TX Travel. Udah 16 tahun ya Pak Mamum ya. 2004 ya Pak, 16 tahun. 16 tahun ya. Dan ini luar biasa. Saya sudah mencoba sambal kacangnya. Ada dua variannya. Satu adalah yang original dan satu lagi yang pedas gitu ya. Rasanya ini adalah kalau menurut saya itu begini. Lidah itu tidak bisa berbohong. Kalau enak-enak, kalau nggak enak gitu ya. Dan lidah itu satu punya problem. Kalau enak, nagih. Nah, itu problemnya. Jadi kalau enak, pengen lagi. Kalau nggak enak, nggak mau lagi. Nah, itu udah masalah fundamental. Sama kalau kita menjual produk apa aja. Kalau disukai, dia akan balik lagi. Kalau nggak disukai, ya udah nggak ada cerita. Pak Mamum, kalau waktu pertama sekali belanja itu berapa kilo kira-kira? Pertama kali bikin 1 kilo 2 kilo Pak. 1 kilo 2 kilo, terus bertahan di 3 kilo per hari. Yang paling melelahkan tapi membahagiakan itu kemarin. Saya bikin 6 kilo karena apa? Saya nggak tahu ya. Tiba-tiba pesanan datang segitu banyak, mungkin gara-gara Bapak juga sama Ibu yang aktif bantu saya gitu kan. Ada yang unik Pak gitu ya. Kemarin itu sama istri saya pada waktu live Insta, pernah live Insta juga kan dengan saya yang seperti begini. Terus sama istri saya di screenshot, ada satu pelanggannya itu melihat itu gitu Pak. Terus dia tanya, dia orang Pekanbaru Pak. Loh, suami kamu orang TX Travel ya? Istri saya kaget, dari mana? Ya itu pada waktu kemarin sama ownernya TX Travel ya. Di belakangnya kan ada tulisan TX Travel ya Pak ya kan? Iya memang, iya saya kalau beli tiket atau pergi kemana, kalau di Pekanbaru saya belinya di TX Travel Pekanbaru, tapi kalau di Jakarta saya belinya di TX Travel Ciledug. Waduh, saya bilang gitu, nggak jauh-jauh. Dan dia datang ke rumah untuk beli sambal bumbu kacang ini. Nah kemarin benar-benar apa melelahkan itu Pak, ya, tapi membahagiakan lah buat saya karena saya bikin sampai 6 kilo. Bikin sampai 6 kilo, ya karena sebelum-sebelumnya itu sudah prepare juga Pak ininya ya, segala macam. Awal-awal mau mulai itu kan sempat bingung gitu, ibaratnya gini, antara label, antara kemasan, antara kardus, antara apa itu kan masih ngaco gitu loh Pak, ritmenya masih ngaco. Makin ke sini makin di sini dijalanin itu, oh ini ringkasnya mesti begini gitu ya. Ya kemarin aja 6 kilo ya benar-benar dikerahkan semua pasukan di rumah. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, ini menarik teman-teman, Bapak Ibu, bahwa Pak Mamum menerapkan satu sistem mindset ya, satu pikiran mindset. Mindsetnya sudah terbentuk dulu. Ini yang namanya tidak ada blok mental. Tidak takut menjalankan dulu. Satu adalah saya yakin karena Pak Mamum juga merasa bahwa ini loh resep ibu saya itu enak kok gitu ya. Itu menghilangkan mental block. Kedua, mental block yang dirobohkan, tembok yang dirobohkan yang menghalangi untuk orang berbisnis adalah pada waktu mulai jualan.
Pada waktu mulai jualan, lalu responnya bagus gitu kan. Iya. Nah, lalu setelah itu mulai kelihatan, bikin 3 kilo laku, 3 kilo laku, 3 kilo laku gitu ya. Itu tiap hari, tiap hari itu hampir 3 kilo begitu. Iya, Wah, Pak. luar biasa, luar biasa. Nah, itu laku. Nah, ini yang namanya adalah, saya selalu mengatakan, jalan dulu, sempurnakan kemudian. Jangan menunggu sampai sempurna, itu tidak akan jalan. Jadi, kalau tadi Bob Sadino mengatakan yang bisnis yang jalan adalah yang dijalankan, ya memang begitu. Ya, kebetulan Pak Mamum udah tahu persis gaya saya gitu ya. Saya biasa, gagal itu biasa, tetapi saya lebih malu lagi untuk gagal kalau saya punya rencana tidak saya jalankan. Sebaliknya, rencana itu bisa dijalankan dan sambil jalan disempurnakan. Dan terbukti banyak hal yang sebenarnya kita jalankan adalah dari filosofi ini. Jadi tadi menarik, saya jam 4.30 saya mengundang seorang dokter psikiater yang sebenarnya dia adalah anak daripada pelanggan kita, Pak Mahmud. Saya sebenarnya merasa terpukul pada waktu papahnya meninggal. Papahnya meninggal serba mendadak dan mereka selalu pergi kemana-mana berdua, suami istri pergi kemana-mana berdua, tiap kali gitu ya. Apalagi kalau dia bilang, kalau Pak Anton pergi kemana saya ikut gitu. Ya, kalau Bapak udah pernah pergi, kan saya belum pernah pergi dengan Pak Anton ke tempat itu. Jadi saking fanatiknya, pergi ke tempat yang sama 2 kali, kalau sama Pak Anton nggak apa-apa katanya. Waduh. Dan saya belajar tadi soal dengan psikiater ini, mereka mengatakan bahwa, beliau mengatakan bahwa yang paling utama di dalam memulai bisnis adalah mindset. Mindsetnya ini, mental blocknya bagaimana? Mindsetnya takut nggak? Kita punya belum apa-apa udah takut duluan gitu ya. Jadi ini sekadar contoh yang bagus banget. Pak Mamum memulai dengan meruntuhkan tembok-temboknya. Dia berjalan, jalan. Tadinya mungkin bawangnya kemahalan, ketemu yang lebih murah lagi. Nanti yang ini ketemu lagi yang bagus lagi. Terus jalankan. Kalau tidak pernah berjalan, kita tidak pernah sampai ke tujuan. Sekarang 6 kilo udah ibaratnya itu, waduh, udah heboh dah gitu ya. Coba bisa dibayangkan, kalau terus jalan seperti begini, saya mengatakan tidak terlalu jauh untuk bisa 50 kilo sehari gitu kan. Nah, kalau udah seperti begitu, kalau ditanya, sekarang kebayang nggak? Nggak kebayang. Hari ini dengan 6 kilo udah babak belur, ibaratnya babak belur gitu ya. Lalu saya bilang, 50 kilo, mau targetnya. Mungkin kamu mengatakan, aduh Pak, ini aja udah babak belur. Tapi itulah bisnis. Bisnis itu adalah kalau dijalankan, berkembang, nanti mungkin tambah staff, nanti ada mungkin pakai, sekarang masih manual atau sudah pakai pakai apa namanya, apa ya, kalau kacangnya ditumbuknya pakai apa gitu, pakai mesin atau apa? Kalau kacangnya pakai mesin, Pak. Packingnya, ya. Pak. Apanya? Packingnya. Packingnya sama. Iya, saya kemarin berapa minggu yang lalu saya dengan Padma ya. Padma itu adalah dia sebutnya apa ya? Keripik kentang sebenarnya khas dari Tangerang. Dan dia mengatakan pada waktu mulai ya kemasannya juga biasa-biasa saja. Tapi sekarang dia bukan cuma bagus, tapi penyempurnaannya itu luar biasa dan dia bisa bikin varian baru dan lain sebagainya. Inilah yang namanya bisnis sebenarnya. Bisnis, mengutip Bob Sadino, bisnis yang jalan adalah bisnis yang dikerjakan dan jalan. Oke, very good ya. Ini sambil kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan ya. Tadi ada yang mau bertanya nggak? Jangan dulu, oh iya jangan dulu, sempurnakan kemudian. Jalan dulu, sempurnakan kemudian. Ya betul, jalan dulu. Ada yang tanya-tanya nggak nih? Belum ya? Oke. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya silakan. Ini ada, oh sama. Oke, Pak Mamung. Saya tertarik dengan strategi
kamu jualannya. Ini kan dijual cuma 10.000 rupiah gitu ya. Dan kalau kalau zaman sekarang lagi ibaratnya dalam tanda petik kita itu lagi susah, semua lagi susah, ekonomi lagi kita bisa mengatakan roda ekonomi itu seakan-akan berhenti. Untuk beli sesuatu 10.000 itu nggak berat, bukan satu beban gitu ya. Lain hal kalau kamu bikinnya lebih gede, lebih banyak, walaupun kelihatannya lebih murah, tapi tetap ada faktor-faktor yang mungkin nanti masyarakat mengatakan, aduh, kalau 50.000 mungkin saya pikir-pikir dulu, aduh, Iya. kalau 100.000 mungkin saya pikir-pikir dulu gitu ya. Kenapa menentukannya 10.000 gitu ya? Sebenarnya lebih tepatnya ini Pak, lebih tepatnya eh, saya mau bikin dalam kemasan ukuran berapa. Hmm. Nah, saya ingat pelajaran di tahun 98 itu kan waktu waktu krisis krisis moneter ya, krisis moneter. Nah, saya ngelihat Unilever kalau tidak salah, biasanya dia itu bikin sesuatu itu dalam kemasan sekilo atau setengah kilo gitu kan. Nah, ketika krisis moneter langsung dia bikin dalam saset, kemasan saset yang murah-murah itu Pak, yang 1.000, bahkan kecap atau apa, banyak macam dia. Saya waktu itu baca baca ulasannya, kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, ternyata memang orang untuk mengeluarkan, jadi ke dalam keadaan krisis, orang masih enggan untuk mengeluarkan uang yang besar untuk membeli sesuatu. Nah, berkaca dari situ, saya anggap pandemik ini kan juga sama, krisis, gitu kan. Nah, ketika awalnya saya mau menentukan untuk ukuran 250 gram atau 500 gram, gitu kan. Selain mudah jual, mudah packingnya juga. Nah, dan sekali beli kan berasa gitu Pak uangnya gitu kan. Tapi akhirnya pilihan saya, oh enggak, ini krisis, orang akan spend uang itu nggak akan banyak untuk membeli sesuatu apapun itu. Jadi dia kalau beli sesuatu itu ibaratnya beli yang kecil-kecil sekali pakai, dan kacang itu kan sekali seduh selesai gitu Pak. Jadi orang berpikir nggak, ini buat apa disimpan lagi gitu kan. Nah, tapi kan kacang saya kan setelah saya tentukan itu bahwa saya mau yang ukuran kecil dengan harga segitu, eh, apa ternyata pasar itu meresponnya, bertanya ke saya, ini kacangnya awet atau tidak. Nah, ya kan, loh, berarti orang sebenarnya mau beli lebih gitu ya untuk disimpan gitu kan. Dan itu terjadi, akhirnya orang pada pesan 6, pesan 10, sekali ngirim saya segitu. Saya pikir-pikir, apa namanya itu, kemasan kecil, terus awet, bisa disimpan di kulkas, dan itu menyelesaikan masalah persoalan di ongkir, Pak. Harga 10.000, kalau ongkir 9.000 kan mahalan ongkirnya gitu kan. Jadi orang terdorong untuk kalau beli tidak satu gitu ya. Kalau yang dikirim ke luar kota gitu, Pak. Oke. Nah, malah sekarang saya bingung istilah apa namanya, banyak yang mau jadi reseller. Mungkin karena sebelum ini kan Bapak bikin RTA, saya selalu ngomong reseller. Pak, sebentar, saya belum menentukan gitu kan, saya belum menentukan mau bagaimana gitu reseller. Walaupun ada beberapa yang sudah kenal saya sekali, saya bilang oke lah kalau mau ya sudah, tapi minimal harus segini ya, paling enggak saya sekali ngadon selesai gitu Pak, dia beli semua gitu. Iya, betul. Bagus. Oke, ini kita mulai ada yang bertanya. Pak Atung, nah ini udah nyoba nih Pak Atung ya. Pak Atung dari Banjarmasin kan? Iya. Jualannya di mana saja? Tahan berapa lama? Nah, ini pertanyaan adalah bagus. Jualannya di mana saja dan tahan berapa lama? Saya sekarang Pak masih jual di daerah Ciledug Pak, Tangerang. Ya. Dan kalau tahan berapa lama, bisa di dalam kulkas selama 3 bulan Pak. Oke. Tahan di kulkas selama 3 bulan. Nah ini Pak yang saya mau nanya ke Bapak nih kan, ini belum ketemu nih. Selama ikut Bapak saya belum tahu gitu ya. Saya berpikir waktu pertama kali bikin ini untuk jualannya hanya di daerah Tangerang.
Jadi hanya di daerah Tangerang, karena apa? Ini harganya murah sekali, gitu kan. 10.000 gitu kan. Orang mau beli dari luar kota akan mikir gitu kan, dengan ongkirnya gitu kan. Nah, terus makanya saya itu promosinya tidak keluar dari Tangerang, Pak. Jadi karena kalau Tangerang tinggal diantar atau orangnya datang itu mudah gitu kan. Nah, begitu keluar kota bingung aja gitu kan. Ini saya mau promosi keluar kota, mau ngeblas ke orang-orang keluar kota kok kayaknya gimana gitu. Karena sempat beberapa orang ketika tanya harganya berapa, 10.000. Kalau dikirim ke Bandung berapa? Ongkirnya 12.000, Bu. Lah mahalan ongkirnya dibilang. Ya saya bilang ya belinya jangan satu, Bu. Dia bilang gitu. Jadi itu Pak, kalau ditanya jualannya di mana, masih di rumah Pak, sama di tukang-tukang sayur yang steady ya, yang apa ya, yang bukan yang gerobak gitu. Saya taruh di situ. Jadi setiap hari tugas istri saya keliling ke tukang sayur itu, naruh lagi. Kalau WA-nya Pak Mamung? 0818 Ya. 167 167 235 Oke. 5. Ya. Pak Atung tuh. Makasih Pak Atung. Iya. Iya, Pak Tung pada waktu pertama udah langsung beli gitu ya. Dan beliau ini iya. beliau orang Banjarmasin, Pak. Iya. Itu yang Pak Atung, mungkin saya berterima kasih sekali gitu ya. Pertama kali saya harus ngirim ke luar kota gitu, Pak. Karena apa? Ini makingnya gimana ya? Makingnya. Saya kalau boleh tanya Pak Atung, kardus saya kardus baru dan polos, tidak ada logo, tapi bukan kardus bekas itu bukan. Saya berusaha untuk packaging juga harus bagus gitu kan. Nah itu nyari kardus itu seru sendiri itu. Chan Sinchan, saya juga orang Banjarmasin. Oke, udah pesen belum? Kalau belum, mesti pesen. Nah ini Yuliana Lingling. Pak Mamum, 1 kilo bisa muat berapa piece ya? Selain sambal kacang, jual produk apa lagi Pak? Wah, ini. 1 Bapak kilo bilang, berapa? Itu kan satu kemasan 150 gram, Pak. 150, jadi kurang lebih 6. Nah, kalau 6 kan jadi 900 gram, sama bungkusnya jadi 1 kilo gitu. Iya. Pak, kalau selain sambal kacang jual produk apa lagi? Kata Pak Anton, kalau bisnis itu harus fokus, Bu. Saya diajari begitu, harus fokus, kata Pak Anton. Saya punya prinsip itu kenapa? Karena pada waktu kita mau membesarkan satu bisnis baru, kita benar-benar harus fokus, all out, dan pelajari A sampai Z-nya. Pada waktu kita menguasai A sampai Z-nya, semua segala macam, nanti sudah hafal semua, nah dari situ kita baru bisa ekspansi. Tetapi ada beberapa hal yang tadi Pak Mamu mulai tanyakan, bagaimana dengan luar kota, bagaimana dengan pricing structure, bagaimana dengan reseller, bagaimana mungkin juga adalah sekarang sudah bisa dipikirkan bahwa satu, mungkin kita harus cerita kemasan yang, tapi saya setuju dengan kemasan kecil sebenarnya. Kenapa? Kemasan kecil itu jadi rapi, dipakai sekali seduh, udah kemasannya udah selesai satu, tinggal dibuang. Sebab kalau kemasan itu dibikin lebih tebal lagi, lebih isinya lebih banyak, berarti kan setengah begitu. Nah itu setengah itu packingnya adalah problem lagi gitu. Itu jadi ini. Saya sebelumnya mungkin mau cerita sedikit dulu ya tentang kualitas sambal kacang Pak Mamum ini. Ini testimoni karena saya melihat bahwa kalau bagus, tadi saya mengatakan lidah itu tidak bisa bohong. Problem dengan lidah cuma satu, kalau enak minta lagi ya. Nah, saya melihat adalah bahwa satu, produk ini harus konsisten. Ya, harus konsisten. Nah, ini saya melihat istri Pak Mamum ini melakukannya dengan sungguh-sungguh karena menurut saya ini beban ya, beban buat istri Pak Mamum
karena ini resep dari ibu gitu ya, dari mertua ya, jangan dikurang-kurangin, jangan dilebih-lebihin, pokoknya seperti ini gitu ya. Nah ini menurut saya luar biasa karena ibu Pak Mamum itu adalah justru sudah seperti kayak chef, head ya, kepala chef, tukang masak gitu ya, cuma nggak pakai apa namanya, nggak pakai apa sih, ini harus berapa, ini harus berapa, itu apa Ya, namanya, apa namanya itu, ukuran apa namanya, ya takaran, takaran. saran segala macam, karena udah saking jagonya, udah ibaratnya mungkin udah dari berapa puluh tahun kerjanya kan begitu gitu ya, sehingga udah ini berapa, ini berapa, ini berapa ya. Itu satu. Kedua adalah ini sesuatu yang sebenarnya universal ya. Universal itu adalah ini luar biasanya. Sebenarnya sambal kacang Pak Mamung dibuat adalah asal usulnya adalah buat apa namanya yang sayuran itu, pecel. Pecel, bumbu pecel. Ya, awalnya kan pecel gitu kan. Di tempat kampung, tempat Pak Mamum ya asalnya pecel gitu. Tetapi Pecel. begitu sampai di meja saya nyocol pakai tahu ya itu, nyocol pakai tempe ya itu, nyocol pakai ayam ya itu. Saking saya sukanya, kemarin itu saya ada dua, satu yang original, satu adalah yang pedas. Nah, mau muter, Pak Mom, halo, dengar suara saya? Hmm, tar, saya panggil lagi Pak Mom. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Apakah suara saya cukup jelas? Kasih jempol kalau jelas. Cocol pakai apa aja enak. Iya, nih Pak Atung luar biasa. Iya, iya. Kalau udah nyoba itu problemnya cuma satu, ketagihan itu doang. Jadi mungkin mesti hati-hati juga kalau nggak mau ketagihan. Iya. Tapi memang enak sih, memang enak ya. Suaranya oke, Chan Sin Chan. Bisa jelas Pak? Oke, oke. Ini Pak Mamumnya kenapa nih? Coba saya ulangi lagi. Oke, ya. Nah, saya mau menjelaskan bahwa posisi seperti sekarang ini adalah critical. Critical karena satu, kamu mulai mengerjakan lebih banyak daripada biasa. Kedua adalah ada semacam seringkali suka ada godaan. Pada waktu mungkin musim tertentu, ini ada cabai, ada bawang merah ada. Ya, Nggak ada bawang merah, Pak, bawang putih. bawang putih ya. Misalnya pada waktu bawang putih naik dan lain sebagainya, problemnya bagaimana? Nah, kita di dalam makanan itu adalah harus memakai yang ilmunya rata-rata. Jadi, satu adalah pada waktu menentukan harga, kalau ada kesempatan menyesuaikan harga, harga itu adalah jangan terlalu dipepet gitu ya. Sehingga pada waktu dia agak sedikit naik, kita bisa bertahan dengan harga jual yang sama. Karena kalau sering kali naik lagi, lalu turun, nggak apa-apa gitu kan. Nah, jangan juga. Inilah yang namanya konsistensi di dalam pricing. Makanya seringkali ada beberapa yang melakukan adalah bukan harganya dinaikkan, tetapi jumlahnya dikurangi. Itu juga adalah strategi. Tapi saya melihat ini dari sisi kualitas enak sekali, dari sisi apa ya namanya, variasi ya, variasi ini juga menjadikan mungkin kamu juga nggak pernah kepikir. Saya pertama kali yang coba yang pedas itu merasa kepedesan, lalu saya bilang coba saya makan sama nasi. Begitu saya makan sama nasi, nasi aja ya, nggak pakai apa-apa, nasi dan sambal kacangnya ini saya makan diaduk pakai tangan gitu, nggak pakai apa-apa lagi. Saya merasa cocok gitu ya.
Nah, ini yang kita nggak pernah pikirkan gitu ya. Bisa dibayangkan kalau ini dibawa buat grup tour gitu ya, di mana susah makan gitu dikasih ini. Nah, tadi saya kebetulan saya nggak janjian, ibu bikinin tadi. Eh, kan nggak janjian, ibu nggak tahu bahwa saya mau ngomong sama kamu. Tapi tadi adalah dikasih lagi original. Nah, eh, Bu Rita mengatakan, coba Pi, cobain, ini kayaknya ada sambalnya. Coba bikin variannya adalah original yang sama sekali tidak ada pedesnya, sama sekali. Satu adalah yang ada pedesnya, satu lagi yang pedas gitu ya. Jadi biar ada kesempatan untuk yang tidak suka pedas sama sekali, itu juga bisa makan gitu ya. Saya bilang, kenapa memangnya ini kan nggak pedas sama sekali. Iya, dia cuma merasa mau dikasih ke si Bella nggak bisa gitu. Cucu saya si Bella kocil dikasih sambal kacang nggak ada sambalnya gitu ya. Iya, tapi oke. Tadi kurang lebih persoalan yang pertama adalah mengenai reseller. Reseller ini adalah persoalannya sebenarnya kepada bagaimana kamu delivery-nya, bagaimana kamu membuat sambal kacang ini ada di stokisnya gitu ya. Itu satu. Kedua tentunya harus ada pricing structure. Pricing structure kadang-kadang memang bisa terjadi bahwa reseller itu untungnya bisa lebih gede daripada yang kita yang bikinnya. Itu yang kadang-kadang mungkin merasa saya bikin sendiri aja. Tapi kalau kamu lihat apa yang saya lakukan di reseller, apa yang saya lakukan dengan komunitas, kita dapatnya itu lebih sedikit daripada yang menjual. Jual itu usahanya lebih tinggi lagi gitu. Oke, sambil ini nanti kita ngobrol ya. Kadang saya berpikir untuk membeli beberapa resep dari suatu produk untuk dijual di daerah sendiri tanpa harus bergantung dengan yang jauh jaraknya untuk minimalisasi ongkir. Apakah bisa seperti itu? Sebenarnya beli resep itu adalah biasa. Ya, beli resep, jual resep itu biasa. Saya menemukan banyak sekali di lapangan yang menjual resep seperti misalnya ayam goreng, lalu sambal begitu ya. Lalu itu adalah hal biasa. Problemnya adalah satu, bahwa saya membeli resep, lalu saya tidak punya passion seperti yang bikin. Seperti kayak sekarang, istri kamu membuat sedemikian rupa, resepnya segala macamnya adalah melalui satu perjalanan yang trial and error. Tidak sekaligus resep ibu itu langsung jadi enggak, dicoba dulu kenapa ini kurang, maksudnya ibu tuh seperti apa. Nah sekarang udah ketemu resepnya dikasih langsung pun belum tentu bisa seperti ini yang terjadi. Saya masih teringat dengan satu kuliner yang namanya bebek apa dari Solo gitu, Pak Slamet dari Solo. Nah jadi Pak Slamet dari Solo itu menjual resep sekian ratus juta, diajarin, yang tukang masaknya diajarin, sampai bisa, sampai lulus, sama Pak Slametnya bilang, oke, lulus. Problemnya adalah tukang masaknya ini kan bukan yang punya. Jadi satu saat tukang masaknya keluar, dia ganti lagi, dia nggak bisa ke sana lagi, walaupun udah diajarin segala macam, akhirnya yang namanya bebek itu, bebek goreng atau bebek apa, Pak Slamet Solo itu adalah berbeda kualitasnya. Jadi ini siapa namanya Chan Sin Chan. Problem daripada beli resep adalah di sana. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah adalah bagaimana memulai dulu, lihat pasarnya apa, ada atau enggak. Kalau pasarnya tidak ada, ngapain beli resep gitu. Coba dulu, coba sampai di satu sisi baru ngomong beli resep gitu ya. Nah, beli resep lalu pakai nama yang berbeda dengan ini satu pertimbangan yang lain. Kalau tanya ke saya pilih adalah tidak jual resep, tetapi saya pilih untuk bekerja sama dengan sebanyak mungkin. Paling tidak bicara mengenai satu brand yang berkembang di mana-mana.
Itu sebagai pertimbangan aja. Eh, ada lagi, oke, tadi apa lagi ya Pak Mamu nanyanya? Ya, yang untuk luar kota sudah tadi, terus ya reseller juga sudah. Mungkin ini Pak, apa namanya ya, beberapa, jadi ketika sudah dijalankan, promosi tetap jalan terus. Nah, saya ketemu lagi Pak kemarin. Jadi ada yang mau beli, dia nggak ngomong. Pokoknya saya pikir ini apa orang mau ngorek menunya apa, ingredientnya apa saja gitu kan ya. Dia tanya, kamu isinya apa saja? Dia bilang gitu kan. Saya ragu-ragu mau jawab, mau ngasih tahu gitu Pak, ingredientnya apa aja. Tapi saya pikir kalaupun saya kasih tahu semua macam bahannya, toh dia pasti kan nggak tahu berapa banyak gitu kan. Ya. Formulanya kan berapa banyak nggak tahu. Ya udah saya tulis semua. Begitu saya tulis semua satu-satu lengkap, pokoknya nggak ada yang kurang. Dia bilang, tulis lengkap ya, iya. Begitu selengkap, dia bilang, saya mau pesan, kamu satu kali ngadon berapa? Saya pesan satu adonan itu saya beli semua, nggak pakai bawang putih. Bapak, kenapa Pak? Dia bilang gitu kan. Saya vegan. Waduh, saya bilang gitu dah. Dari situ, dari situ ini Pak, saya berpikir lagi. Oh ternyata orang vegan tuh seperti apa, orang vegetarian tuh seperti apa. Nah, jadi belajar lagi, saya cari tahu vegetarian tuh rupanya ada vegetarian yang masih makan telur, tapi bawang putih tidak apa-apa. Ada yang bawang putih tidak mau apa atau sebaliknya gitu ya. Ada yang semuanya nggak mau itu nggak makan, kalau nggak makan dagingan itu sudah pasti vegetarian. Tapi kalau telur sama bawang itu kan ada yang makan, ada yang tidak. Rupanya ini kelompok yang ini Pak, nggak makan telur, nggak makan bawang putih. Saya beli semuanya. Ya, Pak, pokoknya satu kali adon jadi berapa saya ambil semua. Nah di situ saya kan nggak siap Pak untuk stiker tempelannya, ya kan pasti lari lagi ke percetakan. Nah, desain saya sudah ada di situ, saya bilang kamu tolong untuk tambahin vegan, terus saya print. Nah, jadi apa ya, kita akan ketemu terus dengan variasi-variasi. Setelah sebelum ada yang vegan ini kan saya mencoba menyesuaikan. Rupanya perbedaan di orang Jawa makan pecel sama orang Jakarta makan pecel itu ada, karena ada feedback bilang ini kalau di Jakarta nggak laku, kenapa, ini terlalu manis gitu kan. Oh gitu, jadi saya berusaha untuk gimana levelnya yang pas gitu Pak, orang Jakarta bisa terima, orang Jawa bisa terima juga gitu. Makanya ada satu yang setelah sebelumnya itu adalah yang standar, tidak terlalu pedas. Akhirnya kan saya bikin pedas. Nah, rupanya yang laku sekarang tuh yang pedas, Pak. Oke, nanti saya kasih tahu ke si ibu. Nggak terima, apalagi buat si Bella gitu ya. Orang Jakarta ternyata maniak pedas, Pak. Maniak pedas. Sebenarnya itu gini. Pedas itu adalah, kalau menurut saya, menutup masalah-masalah rasa yang lain. Jadi begitu pedasnya pedas sampai level tertentu itu menutup yang lain. Menurut saya sayang. Kalau yang yang biasa ada pedasnya memang tidak terlalu pedas. Tapi ini menurut saya ini justru yang bagus. Cuma kalau ditanya beli yang pedas apa enggak? Yang pedas gitu kan. Kenapa? Itu membangkitkan selera gitu ya. Saya pernah tanya pada waktu itu saya lagi radang tenggorokan, mungkin nggak tahu kenapa istri saya bilang, si ibu bilang, ini sih selalu makan pedas melulu ya di depan dokter. Nah, dokter bilang sebenarnya pedas itu tidak membawa efek yang terlalu banyak, kecuali cuma membangkitkan yang namanya selera. Jadi selera makan dengan pedas itu memang menjadi 2-3 kali lipat menjadi ini. Dan
kembali lagi tadi yang paling gampang adalah tadi karena itu nendang des gitu ya, des ya, enak banget gitu kan itu. Oke, it's good. Paling paling tadi, nah tadi San Cincang juga yang dari Banjarmasin, kalau beli resepnya doang, tadi ada ketemu lagi begini, nanti masa beli lagi resepnya, nanti ada varian lagi yang lain, masa ada ininya lagi. Nah itu lebih baik dimulai dari reseller aja. Kalau ditanya, aduh nanti belinya gimana, ongkos kirim itu bisa dimasukkan ke dalam harga jual. Saya masih ingat pertama kali pada waktu mochi ya. Mochi Sukabumi itu ada di Jakarta, dijualnya di Glodok. Bertahun-tahun seperti itu terus sampai ada satu orang bikin mochi lampion. Mochi lampion. Mochi dalamnya apa kalau mochi yang biasa kamu suka makan? Kacang. Bayangkan sekarang ada coklat, ada green tea, ada Ovaltine, ada ini, ada itu. Kenapa? Karena dia targetnya adalah yang datang, yang belinya adalah datang ke tempat di Sukabumi, lalu dia lihat siapa yang datang. Kebanyakan orang-orang anak-anak milenial. Yang jualan di Sukabumi original kirim ke Jakarta, pernah nggak ketemu? Nggak pernah. Apa yang pernah dia lakukan? Dia cuma bilang, oke, setiap minggu kirim ya 500 box. Udah cuma itu doang ya, dia kirim aja terus. Apakah dia melakukan perubahan? Tidak. Karena permintaannya cuma 500 itu aja. Nah, pada saat kamu sekarang jualan seperti begini, kamu mulai kan? Karena kamu first hand. Nah, pada saat kamu buka jaringan, bikin stokis, mulai dari yang kecil-kecil, memahami hal-hal yang apa ya, kalau saya bilang itu hal-hal yang perintil-perintilnya kamu kuasai, sehingga pada waktu itu delivery-nya, delegasinya akan menjadi lebih mudah. Kalau enggak, perlu waktu dalam pengembangan. Begitu satu duplikasi, sama kayak kita. Begitu bikin satu franchise udah benar, baru duplikasi, pop, 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 gitu kan, udah copy paste, udah segala macamnya udah tinggal copy paste gitu. Tapi udah tahu persis satunya itu seperti apa. Selebihnya cuma adjustment kiri. Iya. Yeah. Ini menarik. Pak Moses, yes, Pak Moses. Oke. Pak Mamung, ada lagi yang lain? Yang lain boleh nanya-nanya juga ya, kalau mau tanya nih. Kita masih ada kurang lebih sekitar 20 menit. 20 menit. Ya, balik lagi ke Bob Sadino tadi, Pak. Jadi, rupanya seru juga gitu ya. Setelah ketemu pedagang packing ya tadi ya, kalau ngirim ke luar kota gitu kan, ketemu sama tukang kardus. Jadi dia hanya jualan kardus saja, nggak jual apa-apa lagi, tapi berbagai macam ukuran. Saya nggak puas gitu kan, nggak puas. Akhirnya searching lagi, ketemu sama orang yang bisa bikin sama capnya, Pak, sama apa, ada logonya gitu kan. Saya sampai diajak ke pabriknya. Bapak lihat dulu deh, disuruh lihat apa di sana, kita ngobrol. Jadi saya betah gitu kan, diajak ngobrol. Jadi untuk ukuran, kalau saya mau apa, kalau yang selama ini saya yang menyesuaikan dengan kardus yang ada gitu kan. Kalau 10 mesti seberapa besar, 6 seberapa besar. Cuma saya nggak puas, Pak. Nggak puas saya itu tetap saja perlu effort gitu. Kalau misalnya koplak gitu kan mesti diapain gitu kan. Nah, saya mau sesuai benar dengan kemasan saya gitu kan. Nah, ketemu orang kemarin itu, ketemu sama orang ini, dia cerita, Bapak mau seperti apa? Saya bikinin contohnya dulu. Lah, lalu dicoba, dia bilang. Dicoba, begitu fix, oke, bagus, baru saya produksi. Saya bilang, Pak, ini masih kecil, dia bilang. Minimal saya order berapa? Gak ada minimal, Pak. 50 saya kerjain, 25 saya kerjain. Mas bilang ini hebat juga, dia bilang. Jadi ternyata apa? Setelah dijalanin tadi, Pak. Setelah dijalanin tadi, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memudahkan bisnis kita, gitu kan. Yang membuat lebih bahan bakunya lebih murah lagi, gitu. Oh, ternyata kalau belanja itu sama lah kalau grosir, sama kayak kalau kita jualan charter flight gitu kan.
Sama kalau buat charter flight, kita belinya banyak, jualnya bisa lebih murah gitu kan. Nah, ini ketemu dengan first hand lagi gitu Pak. Gitu Pak. Istri saya suka ngulik juga kalau di daerah sini. Bahkan sudah dapat yang order online. Beberapa dia sudah order online sudah. Jadi saya bilang, istri saya bilang pokoknya jam 6.30 di pos ya, saya ambil gitu kan. Jadi cabe gitu Pak, bawang. Memang yang belum sih kacang Pak. Kacang ini lain lah. Ini Waduh. Pak Agus nih, Sky Sea Travel Medan. Kami siap membantu Pak Mamum untuk pasarkan di Medan. Mantap. Mantap. Mari kita banjiri Medan dengan sambal kacang. Tapi kembali lagi, saya setuju tadi pengamatan yang simpel dari Pak Mamum ini menurut saya penting. Orang Jakarta sukanya seperti apa sih? Ini orang mana sukanya seperti apa sih gitu ya? Orang Medan sukanya seperti apa? Ini perlu. Ini yang namanya research and development. Orang Jawa Timur tendensinya adalah agak sedikit asin dibandingkan dengan orang Jawa Tengah. Jawa Barat seneng pakai kecap, segala macam pakai kerupuk, pakai kecap gitu ya. Itu standar, makan kerupuk sama kecap itu harus ada. Selain itu tahu tempe gitu ya, sambal terasi gitu ya. Nah kalau ini pakai sambal kacang gitu ya, itu udah seperti itu. Ini perlu dipelajari lagi sebab begitu nanti masuk ke satu tempat mesti dilihat lagi ini apa supaya cocok. Dengan cocok, nah ini khusus nanti dipikir ini adalah untuk Medan gitu ya. Iya. Surabaya gitu karena harus ada sedikit. Kalau kita lihat ya, saya ambil contoh yang namanya Indomie, Supermie. Indomie di Indonesia, beli di Indonesia, buatan Indonesia, lalu beli Indomie di Singapura, buatan Indonesia, buat pasar Singapura, namanya sama, rasanya bisa beda. Ya, betul. Kenapa? Karena dia mau pasarin ke Singapura itu bukan untuk orang Indonesia yang ada di Singapura. Dia mau penetrasi adalah paling tidak orang-orang Indonesia yang ada di Singapura pun lidahnya sudah mulai berubah. Ya, dan betul. Orang Singapura disuruh makan Indomie gaya di Jakarta, kaget. Sebaliknya, saya pertama kali kalau bawa ke Singapura itu jangankan bawa Indomie, ayam aja saya bawa dari Jakarta. Kenapa? Karena merasanya kok ini ayamnya nggak sama-sama ayam, tapi ayam Singapura sama ayam Jakarta kok nggak ada. Saya bawa dan gitu ya, dan beda banget. Tapi setelah lama anak-anak tidak merasakan perbedaan ya, kita juga mulai males bawa gitu ya, akhirnya udah belinya di Singapura gitu. Nah itu yang kamu juga mesti lihat, tiap daerah akan bereaksi berbeda. Ini menarik. Inilah bisnis. Bapak Ibu teman-teman, bisnis adalah berkembang, muter. Kita harus ngikutin, adaptasi gitu ya. Kayak misalnya sekarang pada waktu kamu 16 tahun yang lalu bergabung saya 10 tahun, 5, 10, 16 gitu kan. Kaget-kaget kan perubahan yang ada, adaptasinya gitu kan. Ya itu kalau ngomongin soal itu sampai pada akhirnya itu kalau sama Bapak, jadi Bapak ngomong apa saya kerjain aja deh daripada saya tanya gitu kan. Saya banyak nggak ngertinya soalnya kalau dipikirin, nah tapi itu prinsip yang jalan dulu Pak, maksudnya kerjain dulu gitu kan. Siksak saya sudah biasa bapak siksak karena itu sebenarnya kan menyesuaikan dengan permintaan pasar, menyesuaikan dengan keinginan pasar. Kan ada pepatah, pembeli sekarang bukan lagi raja Pak, pembeli itu sekarang bayi. Kita harus lebih tahu gitu kan. Kita harus lebih tahu, entah siapa yang ngomong pada satu meeting owner gitu kan, dia bilang pembeli sekarang bukan raja tapi pembeli sekarang tuh bayi.
bayi itu kan sebagaimana bayi, kita harus tahu dia maunya apa, bahkan karena dia nggak bisa ngomong gitu kan. Kita yang harus tahu gitu dia maunya apa gitu kan. Nah, jadi itu akan apa ya, nggak akan berhenti itu yang seperti itu, penyesuaian seperti itu. Nah, sambil kita memperbaiki produk, memperkecil cost itu kan biasa Pak gitu kan. Tapi ya harus nyari Pak gitu. Ya, emang harus dikerjain aja pokoknya. Saya ingat begitu ada yang pesan vegan itu, wah berarti produk saya ini cocok dong untuk saya promosi vegetarian. Tinggal saya cari di vegetarian ini adanya di mana kan gitu. Nah, itu perlunya juga belajar-belajar yang digital marketing itu Pak yang kemarin gitu kan. Oh, ternyata nyarinya di sini. Jadi saya harus masuk ke situ gitu kan. Soal bahasa promosi ya bisa bisa dicari tahu lah, bisa dikarang gitu kan. Tuh. Tapi nah, iya. Gimana terus lanjut? ya, tapi ada market itu ada gitu Pak. Dan sekarang itu kan sudah mulai banyak orang yang bermakan sebagai vegetarian itu kan sudah mulai berkembang. Paling tidak teman saya vegetarian udah macam kayak lifestyle untuk kesehatan. Banyak yang merasa bahwa makan daging itu karena daging diprosesnya ada hormon pertumbuhan yang disuntikan kepada baik itu ikan maupun sapi, sehingga mereka berpikir yang sehat itu adalah justru vegan, vegetarian itu semakin tinggi. Ada hal tadi yang saya mau katakan, yang tadi ada pembelajaran waktu Henry dia jualan ikan tenggiri ya, kekian ikan tenggiri. Setiap hari dia bikin, tiap hari itu habis. Tiap hari dia bikin, tiap hari habis. Dan ini kan sebenarnya hampir sama dengan kamu, Pak Mamung. Di mana Mamung bikin tiap hari juga habis. Nah, sekarang itu buka PO. Jadi, sekarang kita buka PO supaya apa? Kita tahu kira-kira mesti bikin berapa banyak, mesti bikin apa, supaya mulai. Ya, sekarang misalnya dibuka PO itu selalu 3 hari ke depan, 3 hari ke depan, 3 hari ke depan. Biar ini menyesuaikan antara pembeli, supply, demand dan supply. Demand-nya berapa, supply-nya berapa, disesuaikan terus gitu ya, supaya bisa lebih planning. Itu satu. Kedua adalah dalam berbisnis ada yang namanya strategi untuk push supaya orang itu beli, ngambil keputusan lebih cepat daripada sebelumnya, yaitu kita kasih lihat PO untuk hari Senin full, PO hari Selasa full, PO hari Rabu full gitu. Ya memang udah full gitu kan. Yang ada adalah hari Minggu, waduh, dia suruh nunggu seminggu, ini udah diomong-omongin, Pak Antung bilang enak, Pak Anton juga bilang enak, ini bilang enak, itu bilang enak, gua nunggu seminggu, wah, gitu. Nah ini, tetapi buat kamu adalah bagus. Kenapa? Bisa yang namanya menyiapkan bahan dan lain sebagainya. Kadang-kadang perlu juga istirahat gitu kan. Misalnya mau istirahatnya tuh kapan, seminggu misalnya sekali, 1 hari istirahat gitu kan ya. Nah itu PO-nya ditulis full gitu kan, udah nggak terima lagi nih, tanggal segini udah full. Aduh saya pengen, bisa nggak diselipin gini nih. Nah kalau yang seperti begitu kan kita tahu, oke, hari Selasa deh saya buka nih. Bapak bisa nggak hari Selasa? Iya boleh hari Selasa deh. Nah seperti kayak begitu. Dan ini meng-create, karena posisi kamu adalah kalau tiap hari 6 kilo, kamu juga babak belur gitu kan posisi sekarang. Tapi kamu kepastian, bisa nggak 6 kilo terus? Kalau 6 kilo terus, kamu nggak keberatan nambah 1 orang misalnya yang bisa bantuin kamu gitu. Tapi kalau 6 kilo, 3 kilo, 6 kilo, 3 kilo, ya pusing ini ininya. 6 kilo terus turun 3 kilo guys, 6 kilo lagi dan gitu. Nah ini mesti strategi juga. Dan online ya, online itu penting menurut saya sekarang. Online itu bukan karena sistemnya online,
Tetapi online ini adalah present, kehadiran secara online. Orang nyari sambal kacang resep mertua ada di mana, muncul nggak? Iya, Gitu. iya, iya. Iya. Oke, ada lagi. Mungkin cerita aja ya Pak. Ya. Tadi ada yang nanya reseller gitu ya. Belum lama itu ada yang pesen lumayan banyak gitu ya. 10 sih sebenarnya cuma. Begitu sampai di rumahnya, saya kan nggak tahu orang itu beli mau dijual lagi atau gimana kan nggak tahu. Dah, begitu dia terima dia cerita, saya pajang Pak di Instastory. Nah, ternyata yang beli ke saya itu dibeli sama temen-temennya dijual lebih mahal lagi Pak. Nah, cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara dia bilang gini, oh ini bumbu pecel ya? Iya. Bumbu pecel asli Madiun dong. Iya. Nah, yang majang status ini kebetulan seorang istri. Nah, istrinya itu suaminya adalah orang Madiun. Begitu dibaca sama yang beli, resep mertua, oh iya mertua kamu orang Madiun. Nggak salah. Nggak salah. Iya, nggak salah. Orang tua apa? Mertua kamu memang orang Madiun, gitu dia bilang gitu kan. Dia sudah. Tapi padahal saya sering keliling ya. Pecel Madiun, nggak semua pecel Madiun enak, enggak. Ya, enggak. ya. Saya ada beberapa yang ibu Ira ya, ibu Ria di Madiun. Itu kadang-kadang suka bingung ngelihat saya, Pak, Bapak sukanya yang mana? Saya sukanya yang di pinggir jalan, ternyata milihnya gitu kan. Tapi kan persoalan itu kan persoalan saya sukanya yang mana gitu ya. Terus saya nanya, kenapa Bu? Iya, yang di restoran aja, yang di warung aja, jangan di pinggir jalan. Saya bilang, saya enaknya itu gitu ya. Dia mungkin merasa risih, saya dibawanya ke pinggir jalan gitu ya. Dia bawa ke beberapa tempat, lalu saya bilang, ini rasanya kurang. Bapak maunya gimana? Yang begini gitu. Oh iya ada nih. Saya siapa suka ke situ coba, tapi di pinggir jalan nggak apa-apa. Pada waktu kita dibawa di mana di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin kita dibawa Pak Boy disuruh milih mau rasa apa ruangan. Saya bilang saya pilih rasa. Iya, dibawanya tapi nggak apa-apa di pinggir jalan nggak apa-apa pinggir jalan kita mau makan bukan mau tempatnya yang enak gitu kan. Nih Pak Agus ada lagi nih. Pak Agus keren nih, social proof. Ya, social proof juga sangat penting, Pak. Minta bantuan influencer dan orang-orang penting untuk mencicipi dan berikan testimoni di sosmed. Iya, sekarang belum untuk produksi seperti yang kayak Pak Mamung sekarang masih 3 kilo, 6 kilo. Kalau nanti Raffi Ahmad makan lalu ngomong sedikit aja bisa jadi 60 kilo atau babak belur, besok nggak bisa harus 10 hari itu kalau 60 kilo gitu kan ya. Iya, tapi yes zaman sekarang adalah semua influencer itu perlu, tapi memang juga bisa dilakukan yang namanya micro influencer ini. Ya, jadi yang kecil-kecil aja. Sekarang 754 sebentar lagi tahu-tahu ngejepret gitu ya. Nanti jangan kaget ya Bapak Ibu kalau ngejepret artinya udah selesai waktunya. Karena setelah selesai ditanya mentor, saya akan live lagi. Hari ini adalah 8 kali saya live. Tanya mentor, setelah tanya mentor, ini sebentar lagi saya live adalah di tanya 2 properti. Jadi tanya-tanya properti ya. Itu cerita tentang hari ini adalah cerita tentang beli rumah atau beli ruko. Pak Mamung, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi Senin dan Kamis bersama Anton Teddy. Thank you.